Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mutiara Salsabila, tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akreditasi dan manajemen risiko mengenai standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur menurut Permenkes nomor 512 garing Menkes garing per garing 4 garing 2007 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktik kedokteran Bab 1 Pasal 1 Ayat 10, SOP adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, di mana standar operasional prosedur memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Untuk tujuan SOP sendiri yaitu yang pertama ada untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja, yang kedua ada sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, yang ketiga untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, yang keempat merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan, yang kelima untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif, yang keenam untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Yang ketujuh sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja. Yang kedelapan sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. Dan yang kesembilan sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang tertentu. Untuk jenis SOP sendiri ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada SOP profesi, SOP pelayanan, dan SOP administrasi. Untuk format SOP yang terakreditasi menurut lampiran surat edaran Direktur Pelayanan Medik Spesialistik nomor YM 0002-22837 tertanggal 1 Juni 2001 perihal bentuk SPO. Format mulai diberlakukan 1 Januari 2002. Format merupakan format minimal. Format ini dapat diberi tambahan materi misalnya nama penyusun SPO, unit yang memeriksa SPO, dan lain-lain. Untuk formatnya sendiri yaitu ada nama RS dan logo, judul SPO, nomor dokumen, nomor revisi, halaman, tanggal terbit dan ditetapkannya, kemudian ada pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur, dan unit terkait. Untuk penulisan SPO yang harus tetap di dalam tabel atau kotak adalah ada nama RS dan logo, kemudian ada judul SPO, nomor dokumen, nomor revisi, tanggal terbit, dan tanda tangan direktur rumah sakit. Sedangkan seperti pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur bisa dibuat dalam bentuk tabel ataupun tidak. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain ulang SPO atau standar prosedur operasional yang berada di Rumah Sakit Jasa Kartini dengan judul SPO-nya sendiri yaitu input diagnosa rawat jalan. Untuk nomor dokumennya yaitu 007, 510, dan 014. Untuk nomor revisinya yaitu 1, halamannya yaitu 1 dari 1. Untuk tanggal terbit dan ditetapkannya yaitu 31 Juli 2018 dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Untuk pengertiannya yaitu diagnosa adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejala atau pemeriksaan terhadap suatu hal. Diagnosa medis sendiri adalah penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala dengan menggunakan cara dan alat seperti laboratorium, foto, dan klinik. Untuk tujuannya yaitu sebagai acuan kepada pelaksana registrasi mengenai langkah-langkah penginputan diagnosa pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Jasa Kartini. Untuk kebijakannya yaitu sesuai dengan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Unit Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit nomor 019-PD-00700-7-2008. Untuk prosedurnya ada 11 cara. Yang pertama yaitu buka alamat di aplikasi browser, kemudian masukkan alamat IP address, kemudian masukkan ke aplikasi
user terlebih dahulu harus melakukan login dengan mengisi kolom yang telah tersedia, harus mengisi username dan password, kemudian memilih instalasi dan ruangan yang dituju. Kemudian yang selanjutnya yaitu klik tombol rekam medik, pilih menu informasi dan klik rawat jalan. Kemudian 6, masukkan nomor rekam medis, misalnya 010101. Yang ketujuh yaitu klik tombol pasien dalam verifikasi diagnos. Yang kedelapan, klik tombol tambah diagnosa. Kemudian yang kesembilan, masukkan kode diagnosa, misalnya A00. 10, masukkan data dokter pemeriksa. Yang ke-11, simpan dan menyimpan dan verifikasi diagnosa pasien. Untuk bagian yang terkaitnya yaitu ada instalasi rekam medis, instalasi rawat jalan, instalasi rawat darurat, dan instalasi rawat inap. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.